Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun tutor dan teman-teman berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya Muhammad Abdul Ghani sebagai mahasiswa Universitas Terbuka dari program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0447656637. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana wabah virus corona dan awal mulanya di dunia bahkan di Indonesia. Dilaporkan telah menyebar lebih dari 102 negara di dunia dengan total kasus positif sebanyak 110.000 orang. Dilansir dari peta persebaran COVID-19 coronavirus, Global Kasus by John Hopkins CSSE sejak pada Senin tanggal 9 bulan Maret pada tahun 2020. Setidaknya ada 102 negara yang mengkonfirmasi kasus COVID-19 di wilayahnya. Penyebaran besar pada awalnya terjadi di wilayah daratan Cina, yakni sebanyak 80.735, disusul oleh Korea Selatan sebanyak 7.382 kasus, di Italia sebanyak 7.375 kasus, di Iran sebanyak 6.566 kasus, dan kini di Indonesia sebanyak 309 kasus sebelum diupdate. Sementara kasus kematian mencapai 3.825 orang, masih didominasi terjadi di pusat epicentrum virus, yakni di kota Wuhan, China, yakni sebanyak 3.007 orang. Disusul oleh Italia sebanyak 366 orang, di Iran sebanyak 194 orang, 50 orang di Korea Selatan, dan disusul oleh Indonesia sebanyak 25 orang. Sementara angka penyembuhan pasien COVID-19 menunjukkan arah yang signifikan, yaitu sebanyak 61.982 orang. Bahkan di Cina dilaporkan sudah mulai pulih di seluruh wilayahnya. Coronavirus atau COVID-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti sindrom pernafasan atau MERS-CoV dan sindrom pernafasan akut parah atau SARS-CoV. Penyakit virus corona atau biasa kita sebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini diketahui setelah menyebar dan kemunculannya dimulai di Wuhan, Cina pada bulan Desember pada tahun 2019. Penyakit jenis baru ini belum pernah diidentifikasi pada manusia. Virus corona adalah zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Jika virus SARS-CoV ditularkan dari kucing luwak ke manusia dan MERS-CoV dari unta dromedaris ke manusia. Kini coronavirus COVID-19 yang dikenal beredar pada hewan yang belum menginfeksi manusia. Tanda-tanda umum diantaranya infeksi gejala pernafasan, demam, batuk, sesak nafas, dan kesulitan bernafas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Protokol kesehatan saat pandemi COVID-19, jumlah kasus infeksi virus corona di Indonesia kian meningkat. Bertambahnya jumlah kasus ini membuat angka infeksi COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta. Sudah seharusnya kita lebih patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Protokol kesehatan ini ditunjukkan mencegah penularan virus corona dan meminimalisir bertambahnya angka kasus infeksi. Protokol kesehatan tersebut meliputi penggunaan masker, rajin mencuci tangan, serta wajib menjaga jarak. Hal ini bukanlah hal yang mudah, karena bukan merupakan suatu kebiasaan untuk kita semua. Namun kita harus bekerja lebih keras lagi untuk selalu meningkatkan diri sendiri, orang di sekitar kita, serta orang lain untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penambahan kasus dan pandemi diharapkan segera berakhir. Pertambahan kasus ini bukan hanya menjadi momen yang paling menyedihkan, namun juga untuk menjadi pengingat agar kita senantiasa menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Lalu dari itu vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah dimulai. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang divaksin menggunakan vaksin Sinovac. Badan Pengawas Obat Makanan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM serta Emergency Use Authorization telah memberikan izin atas penggunaan vaksin Sinovac. Masih ada masyarakat yang meragukan tentang keamanan serta kehalalan atau tidaknya vaksin Sinovac. Untuk mengatasi keraguan tersebut ada 4 hal yang harus diketahui tentang vaksin Sinovac. Yang pertama adalah efikasi. Berdasarkan uji klinis fase ketiga yang telah
dilakukan di Bandung, vaksin Sinovac memiliki tingkat efikasi sebanyak 65,3%. Angka ini sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh WHO. Yang kedua adalah efek samping. Dikatakan bahwasanya vaksin Sinovac buatan China ini tidak memiliki efek samping yang serius. Yang ketiga adalah halal. Berdasarkan fatwa MUI pada tanggal 11 Januari pada tahun 2021, vaksin Sinovac dinyatakan suci dan halal. Selain itu, vaksin ini dapat digunakan oleh umat muslim selama keamanannya terjamin. Yang keempat adalah reaksi. Sesaat setelah divaksin akan ada beberapa reaksi seperti kemerahan, demam, nyeri otot, sakit kepala, dan lain sebagainya. Berbagai asumsi tentang aman atau tidaknya telah terjawab. Maka dari itu sudah sebaiknya kita mengikuti anjuran pemerintah agar kasus COVID-19 di Indonesia dapat semakin berkurang serta diharapkan pandemi segera berakhir. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.